Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan. Di antara banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat kesehatan, nikmat keimanan, terlebih lagi nikmat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa mempertemukan kita di bulan suci ini, yaitu bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Namun saya tidak bisa menyebutkannya semua, nanti akan lama saya sebutnya. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan ajaran agama ini dari zaman gelapnya jahiliyah menuju zaman terang benderanya Islamiyah yang seperti kita rasa pada saat kali ini. Saudara-saudari jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini saya akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu pentingnya membayar hutang. Hutang adalah suatu amanah yang harus kita jaga dan bayar sesuai dengan kesepakatan. Mari kita lihat beberapa alasan dan dalil utama yang mendasari pentingnya membayar hutang. Yang pertama, hutang adalah amanah. Hutang adalah amanah yang harus kita penuhi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Al-Quran surah Al-Maidah ayat pertama. Ini menunjukkan bahwa setiap kesepakatan termasuk hutang adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Yang kedua, membayar hutang dapat mendatangkan keberkahan. Membayar hutang juga merupakan datangnya keberkahan dalam hidup. Dalam hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman adalah orang yang memenuhi janjinya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan membayar hutang, kita dapat menunjukkan integritas dan komitmen kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, akibat dan ancaman bagi yang tidak bayar hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Azza wa Jalla pernah memperingatkan kita dari konsekuensi dari tidak membayar hutang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kana zu 'asratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah ia waktu sampai ia lapang. Dan jika engkau menyedekahkan atau mengikhlaskan hutangnya dengan ikhlas, maka itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Ini menunjukkan bahwa kita harus bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban kita yang berhutang. Yang terakhir, dapat menghindari dosa dan siksaan. Orang yang sengaja tidak membayar hutangnya, maka akan didatangkan baginya azab di dalam kuburnya. Dalam hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seorang muslim akan selalu tergantung pada hutangnya sampai ia melunasinya. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya tanggung jawab kita terhadap hutang-hutang kita semua. Saudara-saudari jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ingat bahwa membayar hutang adalah bagian dari akhlak yang mulia. Dengan membayar hutang, kita menunjukkan bahwa kita sudah menjaga amanah kita. Dan dengan membayar hutang, kita hanya dapat menjaga amanah, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan memperkuat hubungan antara saling percaya dan dalam kita.
Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi tanggung jawab kita. Akhir kata, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam melunasi setiap hutang yang ada pada kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.